Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar ma taharraka mutaharrikun wartaja walabba mukhrimun wa ajja wa qasadal harama min kulli fajid wa uqimat lillahi fi hadhil ayyam manasikul hajj. Allahu Akbar ma nukhirat biminan nahair wa uzimat lillahi syair wa sarul jamarati sa'ir wa tafa bil baitil atiqi zair. Allahu Akbar idza saru qabla tulu'i syamsi ila mina wa ramu jamaratal aqabah wa qad balahul muna wa taqarrabu ila Allahi bil hadaya wa halaku ru'usahum wa qasaru wa naharu wa hamidullaha ala tamami hijjihim wa syakaru ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Alhamdulillahil qadimil wujuh al-amimi fadlu wa wujuh khaliqil aflaki wa mudabbiraha wa badil asya'i wa musawwiriha. Ahmadu hamda mawafaqahu fa'arafahu wa ashkuruhu ala idraki dhil hijjati yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun ja'ala wa ala anil mathili fi dhati was sifah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyyun arsalahu Allahu birrahmah war ra'fah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ulit taqwa wal ma'rifah. Wa sallim tasliman katsira ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Semenjak tadi malam hingga menjelang salat Id tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di musola, di langgar, di masjid-masjid, bahkan di jalan dan di tempat-tempat yang penuh dengan barokah. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd, yang artinya bagi Allah semua puji, bagi Allah segala puji di alam semesta ini. Saudara-saudara sekalian, dengan takbir, tahmid dan tahlil, maka kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita tentang kebesaran Allah, bahwa Allah Maha Besar. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Bijaksana, dan Allah Malikul Haq, Raja yang sesungguhnya, yang berhak dan memastikan bahwa seluruh takdir, seluruh ketentuan makhluknya di bawah kekuasaan dan kebesarannya. Sedangkan selain Allah adalah kecil. Apapun yang telah kita bangga-banggakan, dari kekayaan harta, kebesaran pangkat, dan segala kemewahan dunia, semua adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membangga-banggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyombongkan pangkat dan jabatan, karena sesungguhnya pangkat dan jabatan kapan saja bisa hilang. Tidak ada perlunya memerlukan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil dibandingkan dengan semua kekuasaan Allah. Harta, kekayaan, jabatan, keahlian adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan akan diambil pula kepada siapa saja yang dikehendaki. Dialah Allah
yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menyekutukan sesuatu dengan Allah. Dan haram hukumnya membanding-bandingkan makhluknya dengan Tuhannya. Makhluk sebagai ciptaannya, sedang Khalik adalah hak mutlak sebagai pencipta yang tidak didukung oleh makhluknya maupun dibantu oleh seluruh alam yang ada. Saudara-saudara sekalian, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Allah memberi kekayaan, menentukan pangkat, memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan, dan lain sebagainya. Dialah yang berhak dipuji. Manusia boleh memuji manusia, tapi tidak boleh menyampingkan Allah. Manusia boleh mensyukuri dengan makhluknya, seperti ketika setelah berobat, dia mengucapkan terima kasih kepada dokter, tidak ada larangan. Bahkan mengatakan bahwa berkat minum A, minum B, minum C, saya sembuh. Tapi jangan lupa, dokter yang menyuntik kita, obat yang kita minum, semuanya adalah anugerah Allah. Jadi yang berhak dipuji pertama kali adalah Allah sebagai Rabbul Alamin. Dengan ucapan Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta, harus tahu siapakah sebenarnya yang memberikan kekayaan. Lalu ia memuji dan bersyukur kepada Allah. Lalu berbagi kepada sesamanya. Karena tanda rasa syukur adalah berbagi atas anugerah yang diberikan oleh kita. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita miliki tidak perlu disombongkan. Tapi yang penting kita tasyarufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seorang guru, seorang dosen, seorang kiai, seorang ustadz, bila dia mentasarufkan ilmunya kepada siswanya, kepada mahasiswanya, kepada santrinya, berarti dia menandakan sudah mensyukuri apa yang diberikan Allah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki. Tidak boleh menyombongkan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mentasarufkan kepada orang lain adalah perintah, tapi menyombongkan diri, apalagi sampai memalingkan wajah, apalagi sampai berkata kasar dengan menghardik atau mencerca orang-orang yang ada di bawah kita, itu sama sekali pelanggaran dan bukan hak kita. Al-kibriya'u li rabbina sifatu bih masusotun fatajannab wattaqi. Kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita, maka jauhilah kesombongan dan bertakwalah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini juga adalah hari udhiyah atau hari penyembelihan kurban. Mangkana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musolat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki dan mampu menyembelih hewan korban, tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Ini berarti ada sinyal bahwa orang yang mampu korban tetapi tidak menyembelih korban, hampir tidak diaku sebagai umatnya. Atau bahkan dilarang untuk sholat berdekat dengan Rasulullah. Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal penyelamat yang menyelamatkan dari kubur dan menyelamatkan dunia, menyelamatkan dari keburukan dunia, keburukan alam barzah dan keburukan akhirat. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehubungan dengan ibadah korban ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi contoh
yang tertulis di dalam sejarah. Satu saat Nabi Ibrahim sedang cinta-cintanya kepada anaknya, sementara Nabi Ibrahim termasuk salah satu nabi yang sulit sekali mendapatkan anak. Tetapi ketika dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya Allah akan mencobanya. Anak yang sedang lucu-lucunya, anak yang sedang menyenangkan hati ayah dan ibunya, tiba-tiba mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh menyembelihnya sebagai tanda ujian cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya. Dan perintah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Hari pertama, hari kedua, sampai malam ketiga. Dan Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di pagi hari Nabi Ibrahim memanggil istrinya dan anaknya untuk diberitahu tentang mimpi itu. Istrinya mengatakan kalau itu memang dari Allah, silahkan untuk dilaksanakan. Sementara anaknya juga mengatakan, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Anak yang baik, anak yang soleh adalah anak yang taat dengan ayahnya dan terus mendoakan ibunya. Anaknya juga khawatir, takut ibunya nanti hatinya gundah, hatinya sedih. Anaknya juga khawatir, takut ayahnya. Tetapi ayah dan ibunya sudah mantap bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Sampai dengan Nabi Ismail berdoa, Rabbi habli minas solihin. Semoga saya jadikan orang-orang yang soleh. Ini adalah contoh sejarah bahwa di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, anak yang sukses adalah anak yang selalu mendapat doa dari ibunya, anak yang selalu mendapat dukungan dari ayahnya, dan anak yang taat kepada bapak ibunya. 3 mata rantai ini tidak boleh terputus. Anak-anak atau siswa mahasiswa yang pengen sukses adalah harus didoakan oleh ibunya. Karena doa ibu adalah jembatan yang paling pendek untuk menghantarkan kesuksesan anaknya. Begitu juga anak yang mendapatkan ridho dan doa ibu adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada ibu bapaknya, anak yang tidak pernah mengabaikan perintah ibu bapaknya, anak yang tidak pernah nyakiti hati ibu bapaknya, anak yang selalu menghormati, menghargai dan menyayangi ibu bapaknya. Itulah anak-anak yang akan mendapatkan barokah hidupnya dan anak-anak yang akan mendapatkan kesuksesan hidup dunia sampai akhirat. Semoga anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik anak kandung, anak angkat, anak siswa atau anak mahasiswa, anak santri dan semua anak-anak kita yang pernah belajar dengan kita adalah anak-anak kita dan itu akan tersambung dari dunia sampai akhirat. Saudara-saudara sekalian jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada hari ini saudara-saudara kita sedang bermalam di Mina. Tadi malam sudah bermalam di Mina. Yang kemarin pada hari Selasa saudara-saudara kita sudah wukuf di Arafah. Kita doakan semua saudara kita yang berangkat haji ke Mekah, kelak menjadi haji yang mabrur-mabruroh, menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang bermanfaat bagi saudara-saudaranya, khususnya bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Karena beliau semua adalah duta Indonesia yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengunjungi Ka'bah dan bertawaf serta melaksanakan Idul Adha bersama orang-orang sedunia. Mudah-mudahan haji tahun ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah. Kita semua jika belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dalam diri kita yang selalu merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa alim. Jika kita belum diberi kesempatan untuk melempar jumroh tahun ini, maka lemparlah sifat iri, dengki, amarah,
yang ada di hati kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika kita belum diberi kesempatan untuk mengelilingi Ka'bah tahun ini, mari kita berkeliling tempat saudara-saudara kita, sahabat, jiran, dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berkeliling bersilaturahmi. Sehingga belum bisa mengelilingi Ka'bah, tapi kita sudah bisa menjalin kasih sayang dengan sesama kita. Di tahun-tahun yang akan datang, semoga Allah takdirkan kita semuanya bisa berangkat ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan tawaf di Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Semoga orang-orang yang kurban tahun ini, hari ini, mudah-mudahan diterima sebagai tanda pengorbanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal baik yang nanti akan menghantarkan ke dalam surga Allah. Dan kita doakan yang saudara-saudara kita yang belum mampu, semoga Allah memberikan kemampuan. Akhirnya semoga Allah memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat, dan jauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa auladina wa zawjina wa ahlina masaikhina wa talamidina ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun dosa karena khilaf. Kami yakin ya Allah, sebesar-besarnya dosa kami masih besarlah ampunan-Mu, sebanyak-banyak dosa kami masih banyaklah ampunan-Mu. Karena itu ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmati kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, jika orang tua kami di dalam mengurus kami, di dalam mencarikan nafkah kami, berdosa kepadamu ya Allah, sampai dengan pernah mengerjakan larangan-Mu atau pernah meninggalkan perintah-Mu, ya Allah, sebagai anaknya kami bersama-sama mohon kepadamu agar kiranya khilaf dan salah kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami semua, jamaah yang hadir maupun keluarga kami yang ada di rumah, agar kami tetap berada di atas jalan-Mu yang lurus, jalankan perintah-Mu dan terus berusaha menjauhi larangan-Mu ya Allah, melaksanakan sholat lima waktu, zikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-Mu dan bersabar atas musibah-Mu, sehingga kami akan mendapatkan kebahagiaan dari-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha halus, yang maha bijaksana, yang maha sempurna, rahmatilah kami, rahmatilah keluarga kami, anak istri suami kami, murid-murid kami semua, lembaga kami semua, agar hati kami lunak, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, sehingga terjalin kehidupan yang harmonis, kehidupan yang dicita-citakan oleh kita, yakni kehidupan yang damai, makmur, sejahtera,
di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala atas cinta kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita semoga Allah berikan iman Islam yang istiqomah, harta yang banyak, yang halal dan barokah, anak-anak, bapak, ibu yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semua kita semoga Allah takdirkan bisa berangkat ke Mekah, Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fangsurna alal qaumil kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah